Halo orang Tangerang, kembali lagi bersama podcast Botang Ngobrol Bareng. Hari ini Botang berkesempatan bertemu dengan Lembaga Bantuan Hukum Tangerang. Jadi di podcast kali ini Botang mau tanya-tanya nih tentang informasi dari Lembaga Bantuan Hukum Tangerang. Sebelumnya di sini Botang sudah bersama Ibu siapa? Saya Ibu Ajeng Rahayulan. Saya Ibu Dwi Saleha. Jadi Botang di sini sama Ibu Ajeng dan Ibu Dwi bakal ngasih kalian informasi tentang Lembaga Bantuan Hukum Tangerang. Nah, yang pertama mungkin pertanyaan dari Botang dan warga-warga Tangerang yang belum tahu apa itu LBH. Jadi LBH itu apa sih? Ya, jadi LBH itu adalah lembaga pemberi bantuan hukum ya, yang memang notabene-nya adalah bagian dari pengabdian para advokat kepada masyarakat. Nah, kebetulan untuk LBH kami ini adalah berada di kampung ya, yang mungkin notabene-nya adalah tujuannya untuk lebih mendekatkan kepada masyarakat terkait dengan permasalahan hukum yang ada. Dan karena kami adalah putri daerah ya, yang setidaknya mengembangkan keilmuan hukum kita dengan mewadahi lembaga bantuan hukum itu sendiri, Mbak. Oh ya, jadi di sini kantor LBH itu ada di Sepatan Timur ya? Sepatan Timur. Namanya tadi Perisai Pena Rakyat. Perisai Pena Rakyat. Iya. Jadi sistem LBH itu kayak gimana sih membantu masyarakat itu? Baik, dalam hal pemberian bantuan hukum itu biasanya masyarakat itu melakukan pengaduan, bisa melalui call center dari nomor LBH dan juga bisa datang langsung ke tempat kita ya, terkait dalam hal penanganannya, dan juga dalam hal penanganan ketika misalkan minta pendampingan dari LBH tersebut, otomatis kita harus ketemu langsung dengan para pihak terlebih dahulu. Apakah memang masyarakat membutuhkan apa nih, misalkan para pihak membutuhkan bantuan yang seperti apa, karena dalam hal pendampingan tersebut ada litigasi dan non litigasi ya Bu Ajeng ya. Kalau litigasi itu seperti apa aja misalkan Bu Ajeng? Litigasi itu jadi kasus atau perkara yang setelah kita gali dari para pihak yang memang datang langsung atau yang konsultasi baik via WA ataupun datang langsung kantor, itu perkaranya kita bawa langsung ke pengadilan untuk ditindaklanjuti. Nanti di sana ada proses sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Adapun untuk litigasi itu biasanya dilakukan oleh pengadilan. Jadi perkara itu setelah digali fakta hukumnya, sekiranya bisa dan mampu diselesaikan tanpa harus jalur pengadilan, maka cukup non litigasi, artinya di luar pengadilan. Jadi kan non litigasi itu kan salah satunya nih Mbak ya, dari mulai kita konsultasi, terus dari mulai kita mediasi ya, ataupun kita misalnya negosiasi, musyawarah, itu adalah bagian dari non litigasi ya. Jadi misalkan dalam hal penanganan ini, misalkan penanganan ketika ada pengaduan dari LBH misalkan kepada para pihak, entah itu instansi ataupun lembaga, maka kita upayakan terlebih dahulu terkait dengan non litigasi, karena musyawarah mufakat itu adalah yang utama untuk setidaknya mencapai sebuah kesepakatan. Karena kalau sudah sampai pengadilan, ada proses dari hukum acara yang berjalan terlebih dahulu, seperti itu Mbak. Oh, jadi kalau misalnya butuh bantuan tuh bisa langsung ke sini? Bisa langsung ke sini. Cuman ada di sini aja kantornya atau ada cabang lain? Kalau untuk tempat memang baru ada di sini. Mudah-mudahan next time kan bisa ada di cabang yang lain. Tapi kalau misalkan untuk mau konsultasi atau untuk mau bertemu, kita fleksibel Mbak. Bisa nanti melalui admin dari LBH itu sendiri, atau misalkan bisa datang langsung, atau misalkan bisa menghubungi nomor telepon kita, seperti itu. Jadi buat ini mau minta bantuan ke LBH itu, contoh kasusnya tuh kasus apa aja sih yang bisa dibantu? Banyak sih ya Bu Ajeng ya, mungkin Bu Ajeng bisa sharing. Bermacam-macam kalau kasus, kan memang kalau kasus itu ada yang namanya pidana, ada yang perdata ya. Pidana itu segala sesuatu yang berkaitan dengan hubungan orang dengan negara. Adapun kalau misalkan perdata itu lebih orang ke orang. Nah banyak, jadi kita menangani kasusnya ada yang misalkan di pengadilan agama, ada yang di pengadilan negeri. Bisa kasusnya itu tadi ya, di pengadilan agama misalkan ada 17 produk yang mungkin notabene ketika orang berangkat atau datang ke agama, ngurusinnya adalah itu misalkan perceraian gitu. Padahal itu tidak selalu perceraian, tapi ada
pengangkatan anak atau adopsi bagi yang beragama Islam, ada isbat nikah, pengesahan pernikahan, kemudian ada juga untuk perwalian, ada dispensasi, juga, dispensasi perizinan nikah, pernikahan, ada juga waris, seperti itu kurang lebih, dan masih banyak untuk perkara kayak ekonomi syariah gitu kan, banyak. Jadi kadang mindset nih ya bagi masyarakat, ketika orang yang berangkat mengajukan ke pengadilan agama adalah itu kesannya konotasinya cerai. gitu. Padahal enggak, padahal ada banyak perkara itu di pengadilan agama yang bisa kita akses, maksudnya bagi orang yang membutuhkan untuk penyelesaian perkaranya, seperti itu. Tapi khusus yang beragama Islam ya, untuk pengadilan agama ya. Iya, jadi kayak misalkan izin poligami ya, itu ada loh di pengadilan agama. Terus misalkan bagi masyarakat misalkan yang notabene ini pengen menikah ya, menikah tapi masih di bawah umur gitu kan. Ada dispensasi perkawinan, pembatalan perkawinan juga ada gitu. Kalau yang orang beragama non-muslim mengurus perceraian itu di pengadilan negeri. Nah, di pengadilan negeri itu juga sama, secara perdatanya banyak juga ya pidana juga diurus di pengadilan negeri. Tapi kalau untuk yang non-muslim di LBH ini bisa dibantu juga atau? Iya, bisa dibantu. Jadi tidak melulu terkait dengan itu ya. Dengan agama, tidak. Ini khusus semuanya bisa. Ya, baik litigasi dan non litigasi. Kita lihat dulu sejauh mana nih terkait dengan permasalahan hukumnya ya. Betul. Digali dulu fakta hukumnya ada apa sih gitu. Jangan sampai ketika orang mau meminta pertolongan atau bantuan langsung kita arahkan ke pengadilan. Tidak. Kita upayakan dulu terkait dengan non litigasinya. Sejauh mana nih terkait dengan permasalahannya, seperti itu Mbak. Kalau di sini tuh ada persyaratan khususnya nggak sih buat kasus-kasus, atau mungkin syarat khusus orang Tangerang aja gitu? Jadi orang luar Tangerang nggak bisa? Sebenarnya kalau dalam hal pendampingan ataupun bantuan kita welcome untuk seluruh. Karena kan memang kita ketika kita disumpah ya di pengadilan tinggi kan memang kita itu memberikan boleh beracara di seluruh wilayah negara Indonesia gitu. Adapun untuk persyaratan khusus misalkan ada warga atau masyarakat yang butuh bantuan dan memang tidak mampu, kemudian datang ke kami gali kasusnya dan memang bisa diajukan, misalkan memang harus jalur pengadilan, maka ada persyaratan seperti surat keterangan tidak mampu dari kelurahan yang diketahui kecamatan, seperti itu. Nah, untuk syarat-syarat selanjutnya hanya pemberkasan saja ya, KTP, kartu keluarga, kalau misalkan tentang harta bersama ya dokumen-dokumen seperti itu. Kurang lebihnya. Tapi kalau syarat khusus tidak ada. Semua orang bisa ya. Betul. Kalau butuh bisa langsung ke LBH. Dari konsultasi itulah akan ada pengarahan setelah kami menggali fakta hukum yang terjadi. Oh ya. Di LBH ini jasanya itu berbayar atau gratis? Kita lihat dulu perkaranya. Betul. Oh, tergantung ya? Tergantung. Betul. Kita lihat dulu perkaranya. Karena kan notabene tadi kita lihat sejauh mana terkait dengan permasalahannya. Tadi berbayar atau tidak tergantung. Karena apa? Karena kan kita ketika mengajukan sebuah sebuah case ya di pengadilan kan ada biaya panjar dan sebagainya. Kalau untuk jasa kami memang free. Tapi kan untuk masalah biaya panjar dan sebagainya itu disesuaikan dengan pengadilan masing-masing gitu Mbak. Adapun memang terkait dengan bagi orang yang tidak mampu memang SKTM, tapi kan kita lihat dulu terkait dengan radius di mana dia tinggal gitu kan. Dan di situ juga kan pengadilan punya kuota tersendiri terkait dengan pengadaan SKTM seperti itu. Jadi, kita hanya menjebatani ya Teh. Jadi dalam proses SKTM juga kan kalau misalkan yang konven ya artinya tidak SKTM itu boleh tidak hadir dalam persidangan. Jadi memang karena sudah ada kuasa hukum diserahkan kepada kami. Tapi kalau untuk SKTM itu dihadirkan dari awal persidangan karena ada yang namanya putusan sela. Artinya apa? Pihak itu dikaji oleh majelis hakim apakah benar-benar tidak mampu, sehingga di situ majelis hakim apakah akan mengabulkan bahwa orang berperkara ini bisa dengan jalur SKTM atau tidak, seperti itu. Jadi digali lagi apakah bekerja atau tidak gitu. Oh, jadi kalau gratis mungkin hanya untuk konsul aja ya?
Betul. Dan Kalau pendampingan ya. konsul pendampingan juga Oh, itu free, gratis. betul. Jadi tergantung kasusnya. Terus kalau misalnya kasus yang mungkin udah agak berat baru bayar. Melihat radius. Betul. Oh, iya. Radius Radius di karena pengadilan yang dituju. Karena kan setiap wilayah itu tergantung pengadilannya. gitu Mbak. Terus di sini tuh ada nggak sih peran masyarakat yang membantu lembaga bantuan hukum ini, atau apa sih upaya masyarakat memperkuat lembaga ini tuh ada tidak? Kalau upaya sih sejauh ini karena kita masih proses ya, paling kita mengedukasi kepada masyarakat terkait dengan sejauh mana kita bisa membantu masyarakat. Karena dalam hal memberikan sosialisasi edukasi khususnya terkait dengan hukum keluarga ya, itu kita lakukan gitu. Jadi di sini kita lebih kepada kolektif kolegial gitu sih Mbak. Jadi lebih kepada kebersamaan. Jadi masyarakat nih butuh apa gitu kan terkait dengan hukum, maka kita memberikan edukasi terkait dengan hukum itu sendiri gitu. Bahkan di sini juga alhamdulillah ya beberapa case ya kita tangani di desa ini gitu kan, alhamdulillah bisa selesai baik non litigasi dan litigasinya. Gitu. Jadi harapannya kan dengan adanya LBH terutama di kampung ini bisa memberikan semangat kepada masyarakat. Betul. Khususnya dan bisa mengedukasi. Iya, mengedukasi karena kan mayoritas kan tadi saya bilang kami terlahir dari putri daerah yang notabene ingin mengembangkan keilmuan kami melalui masyarakat sekitar gitu kan, setidaknya bisa memberikan semangat bagi generasi muda khususnya untuk setidaknya mengemban ilmu hukum karena mayoritas kan gini Mbak, orang yang mengambil fakultas hukum itu adalah pasti mikirnya oh saya akan jadi ini ya, gitu dan berada di sebuah ibu kota ya yang sebenarnya lebih kepada prospek kesempatan, tapi tanpa kita sadari kesempatan itu ada, peluang itu selalu ada, tergantung bagaimana kita bisa menyikapi itu semua gitu. Betul, bisa nggak mencari peluang di situ gitu. Karena di kampung itu butuh untuk diedukasi, jadi butuh diberikan informasi, butuh diberikan ilmu. Nah dengan adanya lembaga bantuan hukum ini, Perisai Pena Rakyat, kami berharap dari sebuah kampung terciptalah gitu ya orang-orang yang termotivasi untuk belajar, untuk mengetahui banyak hal terkait hukum, karena memang hukum itu kan sangat bersinggungan dengan kehidupan kita sehari-hari seperti itu, apalagi memang negara kita negara hukum. Dan kalau kita melihat flashback juga ya, Teh Ajeng ya, ada istilah ibu society di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Jadi kan hukum dengan masyarakat selalu berdampingan. Betul. Jadi harapannya dengan adanya Perisai Pena Rakyat ini bisa memberikan bantuan, edukasi serta keilmuan memotivasi masyarakat khususnya generasi muda sih, agar setidaknya kita sama-sama ayo membangun budaya hukum yang baik di tengah masyarakat seperti itu. Jadi LBH itu udah ada sejak kapan nih? LBH ini berdiri tuh di tahun 2023 Mbak. Oh baru. Kantornya di sini juga baru? Iya baru. Insya Allah cabangnya nanti sedang diproses ya. Amin. Mungkin Ibu Ajeng atau Ibu Juli ada kata-kata boleh tutup silakan. Ya. Bagi warga Tangerang khususnya, kami memperkenalkan LBH Perisai Pena Rakyat. Mudah-mudahan Perisai Pena Rakyat ini bisa memberikan semangat ya, serta edukasi, serta pengembangan keilmuan kepada masyarakat khususnya baik di Kabupaten Tangerang ataupun di Kota Tangerang. Dan juga harapan kami adalah semangat juga bagi khususnya mahasiswa Fakultas Hukum ya, untuk bisa mengembangkan keilmuannya. Karena saya juga memang terlahir dari putri daerah yang notabene berpikir untuk bagaimana kita bisa sama-sama mengoptimalisasi serta mengoptimalkan kesempatan yang ada gitu. Dari memberikan manfaat bagi sesama. Jadi motivasi ketika kita selesai dari meja atau bangku kuliah, itu harapannya ilmu kita bermanfaat untuk orang lain, bisa memberikan inspirasi bagi orang lain bahwa kita itu bisa, kita itu mau. Mungkin segitu aja informasi dari Botang Ngobrol Bareng. Ibu Ajeng dan Ibu Dwi, terima kasih atas waktunya. Oke, jadi Botang, hari ini podcastnya sudah selesai, dan buat kalian orang Tangerang yang mungkin butuh bantuan
lembaga bantuan hukum, atau mungkin kalian ada kasus atau masalah, bisa langsung ke kantornya ada di Sepatan Timur, atau bisa konsul lewat WA ya? Ya, dan juga di Instagram ya, Oh, di Instagram. LBH Perisai Pena Rakyat. Ya, mungkin segitu aja informasinya. See you in the next podcast. Bye-bye. Bye.